Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Memperjuangkan yang baik. Matius 13 ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih ilalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kadangkala kita tertegun dan terheran-heran ketika kita memperjuangkan sesuatu yang baik, namun mendapat kesulitan. Kita berasumsi seharusnya semua orang memberikan dukungan terhadap tindakan baik yang diperjuangkan oleh orang lain. Ada berbagai alasan mengapa tindakan baik mendapat hambatan. Hal itu bisa dipengaruhi karena ketidakmengertian, perbedaan penyelesaian, perbedaan sudut pandang, atau karena mendapat keuntungan dari sesuatu yang tidak baik. Ada banyak alasan mengapa perjuangan untuk menghadirkan apa yang baik tidak secepat dan semudah membalikkan telapak tangan. Ada beribu pertimbangan dan sudut pandang yang mungkin saja menambah kesulitan untuk mewujudkannya. Hal ini semakin menegaskan bahwa berbuat yang baik membutuhkan keteguhan hati dan perjuangan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum memberi pengertian yang sama kepada kita, bahwa menuai yang baik membutuhkan usaha. Gandum dibiarkan tumbuh bersama lalang. Sang anak manusia, penabur benih, tidak mensterilkan lahan, sehingga gandum dapat bertumbuh tanpa gangguan. Lalang disebar di ladang yang sama oleh iblis. Namun, apakah ia akan bertumbuh atau tidak, itu juga bergantung pada lahan, tempat gandum bertumbuh. Keduanya pada akhirnya akan dipanen, namun lalang akan berakhir pada pembakaran. Sementara itu, gandum akan mendapat pemuliaan. Di dalam keseharian, ketika kita ingin memperjuangkan apa yang baik, persiapkan ketekunan untuk melakukannya. Persiapkan diri terhadap segala kemungkinan, termasuk hal-hal yang membuat kita harus berjuang lebih keras untuk melakukannya. Pekakan diri terhadap hal-hal yang akan mengalihkan kita untuk memperjuangkan yang baik. Jangan menyerah, sebab mengatasi kesulitan dengan ketekunan akan membuat diri kita bertumbuh lebih kokoh. Allah tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tetapi ketahuilah bahwa Allah selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, hikmat di setiap pencobaan, jawaban di setiap doa. Dan jangan menyerah, sahabat. Life is so beautiful. Jika hidup bukanlah suatu tujuan, melainkan perjalanan, nikmatilah. Jika hidup suatu tantangan, hadapilah. Jika hidup adalah anugerah, terimalah. Jika hidup adalah cita-cita, capailah. Jika hidup adalah misteri, sikapkanlah. Jika hidup adalah kesempatan, ambillah. Jika hidup adalah lagu, nyanyilah. Jika hidup adalah janji, penuhilah. Jika hidup adalah keindahan, bersyukurlah. Jika hidup adalah teka-teki,
pecahkanlah. Jangan biarkan hambatan menghentikan upayamu untuk melakukan yang baik di dalam hidup ini. Sebab jika engkau yakin itu hal yang baik, perjuangkanlah. Diskusikan. 1. Apakah saudara pernah mengalami kesulitan ketika akan melakukan sesuatu yang baik? Bagikanlah. 2. Apakah yang saudara lakukan? Berhenti, mengapa? Terus maju, mengapa? Doakanlah. 1. Agar kasih Tuhan memelihara semangat saudara. 2. Agar saudara dapat memiliki ketekunan memperjuangkan yang baik di dunia. 3. Agar saudara diberi ketekunan dan kegembiraan untuk memperjuangkannya.